الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر الحاضرين أعزني الله وإياكم. Jamaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalimat ini yang paling pantas untuk kita sampaikan kepada Allah Tabaraka wa taala. Kalimat sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang telah Ia berikan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak, sampai-sampai saking banyaknya nikmat tersebut Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya tidak akan pernah siapapun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat tersebut. Dan bahkan sebagian mufassirin menjelaskan nikmat Allah yang mana yang gak akan pernah mungkin kita bisa menghitungnya. Ternyata nikmat yang sebenarnya Allah berikan di saat kita sebenarnya gak minta. Allahu Akbar. Itulah nikmat yang gak akan pernah kita bisa menghitungnya. Allah berikan nikmat kepada kita di saat sebenarnya kita gak minta. Yuk sama-sama kita buktikan. Adakah di antara kita, termasuk diri anak, yang ketika semalam atau setiap malam sebelum tidurnya dia berkata, memohon kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu, aku minta kepadamu ya Allah, agar esok hari 16 Rabiul Akhir 1444 Hijriah atau tanggal 11 November 2022, keadaan diriku masih bisa menggerakkan kedua tangan, masih bisa menggerakkan atau melangkahkan kedua kaki, jantung ini masih bisa berdetak ya Allah, paru-paru bekerja dengan baik, aliran darah lancar, otot-otot, persendian, tulang, semua metabolisme tubuh kita bekerja dengan baik. Ada di antara kita yang minta kepada Allah dengan penyampaian yang begitu detail? Ya ada jemaah. Tapi hadirnya sekarang kita di masjid yang kita cintai, di Masjid Jami Umar Ibn Al-Khattab, apa namanya kalau bukan Allah buktikan sesuatu yang kita nggak minta Allah kasih jemaah. Dan itulah nikmat yang tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Maka tidak ada yang paling pantas untuk kita tunjukkan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, tidak lain adalah dengan lebih baik lagi dan terus lebih baik lagi di dalam perkara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk ekspresi syukur seseorang yang benar kepada Allah atas nikmat yang telah Ia berikan. Ma'asyiral hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara ibadah yang harus kita jaga, dan ibadah ini juga yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sebagai ungkapan syukur dia kepada Allah, sebagai ungkapan syukur beliau yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau laksanakan salat dengan begitu luar biasa, kualitas salat yang luar biasa. Dan itu pun ternyata hanya sebatas salat sunnahnya saja sudah sebegitu dahsyat, apalagi salat wajibnya. Sampai-sampai hatta tatawarraman qadamah. Salat sunnahnya Nabi, khususnya salat malam, sampai menjadikan kaki beliau bengkak. Allahu Akbar. Ibunda Aisyah, salah satu istri beliau, ketika menyaksikan keadaan Nabi kakinya bengkak, di riwayat yang lain dikatakan sampai kakinya Nabi pecah. Allahu Akbar. Kulit kakinya itu pecah karena saking lamanya berdiri di dalam salat malam, padahal cuma salat sunnah. Ibunda Aisyah ingatkan suaminya, Rasulullah SAW, bukankah Allah sudah ampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Kenapa ibadah sampai seperti ini? Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Tidak pantaskah aku menunjukkan rasa syukurku kepada Allah? Syukur kita tunjukkan dengan lebih baik lagi di dalam beribadah, khususnya jaga salat kita, khususnya salat yang 5 waktu. Di kehidupan akhirat nanti, ibadah yang pertama kali Allah akan tanya, Allah akan hisab,
Allah akan mintai pertanggungjawaban. Tidak lain adalah salat kita. Bukan haji kita yang udah berkali-kali, umrah yang udah nggak kehitung, sedekah, infak, wakaf di setiap tempat kita turut andil di dalamnya. Bukan itu, Pak. Tapi salat yang pertama kali Allah akan tanya. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salah. Amal ibadah yang pertama kali Allah akan mintai pertanggungjawaban, itu adalah salat kita. Jika salat kita baik, maka itu akan berdampak baik terhadap perbuatan kita. Wa in fasadat, kalau salat kita buruk, kalau lagi pengen kita salat, keseringan nggak pengen, maka nggak salat, maka akan berdampak buruk pula terhadap amal kita. Masya Allah. Makanya pantas kalau kemudian dijelaskan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan bisa mencegah diri kita tuh dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Jaga salat kita. Di kehidupan akhirat akan terjadi dialog penduduk surga dengan penduduk neraka. Ketika sebagian penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka yang sedang diazab di dalam nerakanya Allah, di neraka Sakar. Allah abadikan di dalam surat Al-Muddathir ayat 42. Berkata para penduduk surga kepada penduduk neraka yang sedang diazab di neraka, "Ma salakakum fi Sakar?" Ya Allah, apa yang menjadikan kalian tuh diazab di neraka Sakar? Apa jawaban para penghuni neraka? Qalu, mereka menjawab, "Lam naku minal musallin." Kami saat di dunia enggak kerjakan sholat. Allahu Akbar. Ini enggak mengerjakan sholat, Pak. Kalau enggak bertobat sampai akhir hidupnya tetap dia enggak mau kerjakan sholat, Allah akan tempatkan dirinya di dalam neraka Sakar. Bahkan yang sholat saja itu tidak jaminan mutlak dia akan selamat dari kecelakaan. Kita sering baca ayatnya atau kita sering dengar ayatnya. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang ketika menjalankan salat tapi mereka lalai. Banyak makna yang ditafsirkan oleh para ulama tentang kata sahun ini. Sebagian mengatakan dia lalaikan waktunya, dia undur-undur waktunya. Zuhur sudah masuk, baru jam 1, baru jam 2, sampai kemudian mendekati asar dan habislah waktu zuhur. Terlewatkan dia salat zuhur. Masya Allah. Atau saat dia salat, asal-asalan salatnya. Makanya sesuatu yang sangat miris. Dan ini kejadian merupakan rekor dunia yang belum terpecahkan dan dipegang di negara yang kita cintai. Rekor dunia. Salat 23 rakaat 7 menit. Itu cuma ada di Indonesia, Pak. Luar biasa. Dalam tanda petik, ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Khawatir inilah yang diancamkan oleh Allah. Apa yang Allah ancamkan dalam Al-Quran? Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Di antaranya seperti itu. Salat asal-asalan. Salat tidak mau mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi jelas mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Mungkin kita bertanya, Ustaz, kan kita udah enggak sezaman dengan Nabi. Gimana kita bisa lihat salat ke Nabi? Beliau sudah wafat 15 abad yang lalu. Maksudnya adalah pelajari hadis-hadisnya, yang dimana para sahabat telah menceritakan, menjelaskan, bahkan Nabi langsung menjelaskan dalam hadisnya bagaimana dari mulai takbirnya sampai salam, bahkan perkara yang mengawali sebelum sholat Nabi ajarkan secara lengkap. Setelah sholat Nabi juga jelaskan secara rinci. Tidak ada alasan bagi kita kemudian tidak mau mengikuti tuntunan Nabi di dalam pelaksanaan sholat. Makanya pantas Allah memberikan ancaman ketika seorang hamba udah sholat sebenarnya, tapi kualitas sholatnya asal-asalan. Padahal salat memiliki faidah yang luar biasa. Dan manfaat salat yang kita kerjakan, wallahi summa wallahi, demi Allah, bukan untuk Allah, jemaah. Enggak. Kita semua kompakan nih, kita enggak mau salat kepada Allah. Demi Allah tidak akan mempengaruhi kemuliaan Allah, karena Allah adalah yang maha mulia. Allah enggak butuh salat kita. Yang butuh salat kita itu kita sendiri. Manfaatnya kembali kepada diri kita. Coba bayangkan, yang pertama di antaranya, ketika kita istiqamah, disiplin di dalam mengerjakan salat. Manfaat pertama, orang yang salat adalah golongan yang akan mendapatkan jaminan diberikan rahmat oleh Allah. Siapa yang gak butuh rahmat dari Allah?
kita menjalani usaha, berdagang, atau kita menjadi seorang karyawan, atau kita menjalani kehidupan rumah tangga, memimpin keluarga, anak, istri, bertetangga, bermasyarakat, butuh rahmat Allah. Karena kalau nggak dapat rahmat Allah, nggak sanggup kita menghadapi problematika yang ada. Nggak sanggup. Banyak orang stres, banyak orang depresi, banyak orang gila. Kenapa? Dia nggak dapat rahmat Allah karena mengandalkan dirinya, mengandalkan kemampuan diri, nggak mau bersandar kepada Allah. Cuma orang-orang yang salat tuh punya fasilitas untuk curhat kepada Allah, mengadu kepada Allah, dan pada akhirnya Allah pun berikan rahmat, kasih sayang. Di antara bentuk